Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sejenak bersimpuh dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berthalabul ilmi. Bersama-sama insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang mungkin ini juga jarang dibahas di kajian kita, yaitu tema tentang tawadu atau at-tawadu. Kalau kita ditanya tentang makna ataupun arti definisi daripada tawadu, maka biasanya kita mengatakan bahwa tawadu adalah rendah hati, begitu ya, rendah hati. Kita lihat secara bahasa, at-tawadu artinya adalah at-tadallul wa takhasyu, yaitu kerendahan dan ketundukan. Jadi tawadu artinya adalah at-tadallul, kerendahan. Ya, maka orang Arab konon katanya ketika mengatakan tanah itu lebih rendah daripada tanah yang ada di sekelilingnya, maka mereka mengatakan tawadu'atil ardu. Tanah itu lebih rendah atau permukaan tanah itu lebih rendah daripada tanah yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau diartikan rendah hati berarti tanah itu rendah hati, begitu ya. Nah, maka apakah tepat dengan dikatakan hanya rendah hati? Kita akan lihat pembahasan selanjutnya. Para ulama telah mendefinisikan tentang sifat tawadu ini. Di antaranya adalah Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan izharu tanazzuli 'anil martabati liman yuradu ta'dhimuhu wa qila huwa ta'dhimu man fawqahu fadluhu. Tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah daripada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Jadi kalau kita lihat definisi tawadu yang disampaikan oleh beliau ini, ya, beliau mengatakan tawadu itu menampakkan diri lebih rendah daripada orang yang akan mengagungkannya. Ya, kalau kita mau jabarkan, misalkan gitu ya, kalau kita mau contohkan, kalau Anda berhadapan atau di hadapan Anda ada seorang yang Anda ketahui, yang Anda kenal secara kedudukan sosial maupun jabatannya, ya. Kemudian Anda yakin sekali bahwa orang itu selalu mengagungkan ataupun memuliakan, menghargai Anda. Dan saat itu, ya, kalau Anda termasuk orang yang tawadu adalah Anda akan menampakkan diri lebih rendah daripada orang itu. Ini tawadu, begitu ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tawadu adalah hati yang merendah karena Allah Azza wa Jalla dan rendah hati serta penuh rahmat kepada hamba-hambanya, sehingga dia memandang dirinya, ya, sehingga dia tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seorang pun, dan tidak merasa memiliki hak atas orang lain, ya. Bahkan sebaliknya dia memandang kelebihan-kelebihan orang lain atas dirinya dan hak-hak orang lain atasnya.
Ini tawadhu, ya. Kita pelan-pelan ya, sehingga bisa meresap dalam hati kita. Saya ulangi, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tawadhu artinya hati yang merendah karena Allah Azza wa Jalla. Ya, pegang ini. Kemudian rendah hati dan penuh rahmat kepada hamba-hambanya, penuh rahmat kepada orang-orang, kepada manusia, sehingga dia tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seorang pun dan tidak merasa punya hak atas orang lain. Ya, bahkan sebaliknya, dia memandang kelebihan-kelebihan orang lain atas dirinya dan hak-hak orang lain atas dirinya. Maka beliau mengatakan bahwa sifat tawadhu ini tidaklah diberikan atau hanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah muliakan, dan orang-orang yang Allah dekatkan kepadanya. Ini tawadhu. Ya. Baik. Adapun definisi yang paling tepat, maka jelas adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan definisi tadi yang disampaikan tentunya bukan berarti salah. Akan tetapi kita lihat bagaimana sisi lain daripada sifat tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini masyhur di tengah-tengah kita, sering kita dengar dan bahkan mungkin kita hafal. Beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'lahu hasanah. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat, dikatakan biji sawi atau kecil, ya, kesombongan yang sangat kecil di dalam hatinya. Kemudian seorang laki-laki bertanya, sungguhnya seseorang senang, ya, dengan bajunya yang bagus dan sendalnya yang bagus. Apakah itu kesombongan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Artinya itu bukan kesombongan. Adapun al-kibru, kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kok katanya kita membahas tawadhu, kenapa yang disampaikan adalah hadis tentang kesombongan, ya. Jadi tawadhu itu adalah lawan dari sombong, ya, atau dalam satu kaidah mafhum mukhalafah, ya, sering kita dengar istilah ini, yaitu pemahaman sebalik dari apa yang disampaikan dalam hadis ini. Dikatakan Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, sombong. Lawan dari sombong adalah tawadhu. Maka tawadhu adalah apa? Tawadhu adalah menerima kebenaran dan menghargai manusia. Maka di dalam hadis ini atau dalam kesempatan ini ada dua unsur tawadhu. Ya, kalau kita mau mengambil pelajaran dari hadis ini. Unsur yang pertama adalah menerima kebenaran. Jadi seseorang serendah hati apapun dia, sebaik apapun dia kepada manusia, sebaik apapun dia kepada tetangganya, ya, sesopan apapun dia, setinggi apapun penghargaannya kepada orang lain, kalau dia menolak kebenaran, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang tawadhu. Ya. Maka para sahabat dan para ulama yang terdahulu, ketika datang kepada mereka kebenaran, ya, dalil yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, maka mereka segera kembali ataupun menerima kebenaran itu. Ya, seperti, ya, kalau tidak salah Ibnu Abbas pernah menghalalkan riba fadl. Ya, nanti yang lebih tahu bisa digali lagi. Dan begitu datang kebenaran kepada beliau, ya, padahal beliau adalah orang yang paling mengerti
yang paling berilmu khususnya dalam ilmu tafsir di kalangan para sahabat. Akan tetapi ketika datang kebenaran kepada beliau, beliau langsung menerima kebenaran itu dan beliau beristighfar serta merujuk kepada kebenaran yang datang. Demikian Abu Hurairah, ya, seorang sahabat yang sangat mulia yang terbanyak meriwayatkan hadis. Beliau pernah berfatwa mungkin ya dalam hal ini, atau pernah mengambil satu pendapat bahwa setelah seorang yang berhubungan badan di malam hari kemudian berpuasa, maka sebelum mandi atau tidak mandi kemudian berpuasa, maka puasanya tidak sah, begitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian datang kebenaran kepada beliau, disampaikan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah kalau tidak salah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya pernah berpuasa dalam keadaan, artinya sudah masuk waktu puasa kemudian masih dalam keadaan junub. Ya, maka kemudian Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, maka Abu Hurairah pun kemudian menerima kebenaran itu. Ya, dikatakan kalau mereka berdua yang mengatakan demikian, maka mereka lebih tahu, kata Abu Hurairah. Nah, ini tawadhu gitu ya. Jadi kita pun demikian. Kalau kita melihat ada orang yang luar biasa ya, di depan orang, menghargai orang, menghormati orang lain, tidak mendolimi orang lain dan sebagainya, akan tetapi ketika datang kebenaran atau datang al-haq kepada dia, dinasehatin, ya, akhi, ya, amalan ini tidak ada dalilnya, ya, akhi, ini dilarang di dalam Islam, ini dalilnya misalkan ya, ini tidak boleh dan sebagainya, ya, ukhti atau mbak atau bu, di dalam Islam wajib bagi seorang muslimah untuk berhijab. Kemudian dia mengatakan dengan dalihnya, yang penting kan hati saya baik, gitu. Yang penting saya tidak berbuat jahat kepada tetangga dan sebagainya. Dia menolak kebenaran, maka walaupun dia baik kepada tetangganya, walaupun dia menghargai orang lain, dia tidak dikatakan sebagai orang yang tawadhu. Ini unsur yang pertama, menerima kebenaran. Yang kedua, yaitu menghargai manusia atau tidak merendahkan manusia. Ya. Nah, selain menerima kebenaran, insya Allah yang hadir di sini semuanya, ketika datang kebenaran, datang dalil yang sahih, pasti menerima kebenaran itu. Ya, insya Allah, gitu ya, pasti. Nah, namun selain itu, ya, kita juga atau harus ada unsur yang kedua, yaitu menghargai manusia, tidak merendahkan manusia. Siapapun manusia itu, ya. Khususnya adalah orang-orang yang beriman maksudnya. Kenapa? Sebab tidak ada alasan untuk kita merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain. Ya, setidaknya ada 3 alasan. Ya, kenapa? Jadi tidak ada alasan kita untuk merendahkan orang lain, tapi ada 3 alasan kenapa kita harus menghargai orang lain, atau kita tidak boleh merendahkan orang lain. Yang pertama, ya, walaupun orang lain itu tentunya kalau kita melihat secara zahir, ya, misalkan datang, kita sudah duduk di masjid atau kita berada di masjid, datang seorang yang akan ikut sholat berjamaah, ya, dari pakaiannya, penampilannya itu tidak menunjukkan dia orang yang mengerti agama. Misalkan ya, ini kan biasanya kelihatan gitu. Orang yang belum kenal sunnah misalkan, ya, celananya isbal, kemudian tidak ada pakaiannya, bukan pakaian gamis ataupun pakaian baju muslim yang yang bagus, yang pantas gitu ya, mungkin pakai kaos oblong, celananya masih isbal, ya, mungkin bekas-bekas jenggotnya dicukur dan sebagainya. Mungkin kita akan memandang rendah orang itu, ya. Kita mungkin akan memandang kita lebih baik daripada orang itu. Tapi sebenarnya tidak boleh demikian. Kenapa? Ada 3 alasan setidaknya. Yang pertama, kita tidak bisa mengawasi aktivitas ibadah saudara kita dalam sehari 24 jam. Nggak bisa kan? Siapa di antara kita yang bisa melihat teman kita, ya, sehari 24 jam terus berhari-hari? Tidak bisa, gitu ya. Sekali mungkin, karena mungkin dia satu perjalanan dengan antum, sedang safar atau sedang touring, gitu ya, KBMI gitu. Mungkin bisa itu sehari. Tapi di hari-hari berikutnya, bisakah kita melihat, mengawasi atau menyaksikan bagaimana saudara kita beribadah? Tidak bisa. Barangkali ketika kita sedang tidur, terlelap,
di malam hari, di sepertiga malam, saudara kita yang lain sedang khusyuk, ruku, sujud, ya, bermunajat kepada Allah, bahkan berderai air mata. Tak ada yang tahu. Gitu ya. Barangkali di hari itu, di saat itu kita sedang tertawa terbahak-bahak, saudara kita sedang menghatamkan Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, sedang mengajarkan manusia, ya, sedang halaqah, sedang bisi. Kita sedang tertawa terbahak-bahak, padahal setiap pekan kita nggak pernah melakukan bisi sekalipun. Gimana mungkin kita bisa memandang rendah orang lain? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena boleh jadi amalan hati seseorang itu lebih baik daripada kita. Siapa yang tahu? Kalau ada istilah dalamnya lautan bisa bisa dideteksi, bisa diketahui, tapi dalamnya hati seseorang nggak ada yang tahu. Ya. Boleh jadi amalan hati saudara kita lebih baik daripada kita. Boleh jadi keikhlasannya dalam beribadah jauh lebih baik daripada kita. Kesabarannya, kekhusyuannya, ya, tawakalnya dan sebagainya, boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Lalu apa alasannya kita merendahkan orang lain? Yang ketiga, karena kita belum mencapai garis finish, jamaah yang berbahagia. Ya, kita itu masih dalam perjalanan. Ya. Artinya apa? Boleh jadi hari ini kita lebih baik daripada saudara kita, tapi lusa, ya, esok lusa dan seterusnya, boleh jadi sebaliknya saudara kita lebih baik daripada kita. Tak ada yang tahu. Bukankah Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam, ya, boleh jadi Bilal bin Rabah lebih dahulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab, kan begitu. Tapi sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang paling kuat, paling getol memusuhi Islam, ya, gemar menyiksa kaum muslimin, memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian begitu beliau mendapat hidayah, ternyata beliau adalah termasuk orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam setelah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada yang tahu, ya. Jadi kita belum mencapai finish. Jangan kemudian menjudge seseorang dia tidak lebih baik daripada kita. Maka kita harus tawadhu. Kita harus menghargai orang lain, ya, dan menempatkan orang lain, ya, jangan-jangan lebih baik daripada kita, atau dia pasti lebih baik daripada kita. Baik. Kemudian mengenai pembahasan ini ada beberapa hadis Nabi SAW tentang tawadhu. Ya, yang pertama beliau bersabda, "Ma min adami illa fi ra'sihi hakamatun biyadi malakin. Fa idza tawaddu'a qila lil malaki irfa' hakamatahu. Wa idza takabbara qila lil malaki dha' hakamatahu." Tidak ada seorang Bani Adam pun, seorang manusia pun, kecuali ada di kepalanya hakamah yang ada di tangan seorang malaikat. Ya, di sini dikatakan hakamah itu adalah seperti tali kekang kuda. Ya, mungkin ada yang lebih tahu tentang ini. Ini gambarannya seperti itu. Ada hakamah yang dikendalikan oleh seorang malaikat, yang dipegang oleh seorang malaikat. Dikatakan jika dia bertawadhu, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, angkat hakamahnya. Ya, angkat hakamah itu artinya dia mulia, dia merdeka, ya. Dan jika dia sombong, dikatakan kepada malaikat tersebut, pakaikan hakamah itu, ya. Jadi dia kedudukannya terpuruk. Begitu, ini gambaran dalam sebuah hadis ini. Yang kedua dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidak mengurangi harta, ya, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, ya, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu, ya, karena Allah lillah, melainkan Allah akan meninggikannya. Nah, ini jadi sifat tawadhu itu, ya, kadang-kadang kita sering kalau kita merendah di hadapan orang lain, wah, jangan-jangan kita dianggap rendah oleh orang lain. Tapi ternyata tidak, sebaliknya. Allah, ya, rafa'ahullah,
Allah akan mengangkat derajatnya atau meninggikan orang itu, orang yang tawadu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di dunia, ya, dan mengokohkan sifat tawadunya itu dalam hatinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di mata manusia. Ini tawadu, ya. Jadi kalau kita berusaha untuk tawadu atau menetapi sifat tawadu ini, maka Allah akan kokohkan tawadu itu kepada kita sehingga Allah pun mengangkat derajatnya di atas di mata manusia. Yang kedua, yang dimaksud adalah pahala di akhirat, yakni Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya di akhirat disebabkan tawadunya di dunia. Ya, jadi di akhirat pun Allah akan angkat derajatnya karena dia tawadu di dunia. Ya, jadi ini satu sifat yang sungguh luar biasa. Ya, efeknya bahkan dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu dikatakan Ibnul Hajj rahimahullah mengatakan, siapa yang menginginkan ketinggian, yakni kedudukan yang tinggi, maka hendaknya bersifat tawadu. Dan dihadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa tawadu itu, ya tadi Allah akan memuliakan orang yang tawadu, meninggikan derajat dan sebagainya. Ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tawadu adalah akhlak para nabi dan rasul. Kalau kita lihat, ya, dan kita insya Allah, karena di sini sering disampaikan bagaimana kisah para nabi ataupun ya kisah-kisah para nabi, mereka itu adalah orang-orang yang sangat tawadu walaupun kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mulia. Seperti lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau sangat tawadu. Beliau rela atau beliau melakukan pekerjaan yang rendah dalam tanda kutip, yaitu membantu dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta, ya, dalam mengurus binatang ternak, memberi minum, memberi makan. Kan begitu ya, dalam kisahnya kita tahu demikian. Kemudian pun demikian Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud, kalau antum lihat di kisah Nabi itu, selain seorang nabi, beliau adalah orang raja yang sangat agung, ya, mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa, ya. Akan tetapi beliau hidup dan makan dari apa? Dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Tawadu. Dan para nabi yang lain, Nabi Zakaria dahulunya, ya, konon katanya adalah seorang tukang kayu. Jadi bekerja, begitu ya. Tidak mentang-mentang seorang raja kemudian nggak bekerja, atau seorang nabi tidak bekerja. Dan Nabi Isa alaihissalam, ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan Allah menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kalau Rasulullah SAW jelas, nanti kita akan ada hadisnya insya Allah, mudah-mudahan sampai ya. Yang kedua, kenapa tawadu mendapat ketinggian derajat? Semua orang menyukai orang yang tawadu. Kalau kita ditanya, ya ikhwah, kita kira-kira pengen nggak kalau punya teman itu pengennya yang seperti apa? Yang tawadu atau yang sombong? Pasti kita akan jawab yang tawadu. Bahkan sesama orang yang sombong pun tidak mau temannya sombong, gitu. Nggak cocok gitu. Tidak mau. Artinya tawadu ini sifat yang dicintai oleh manusia, sehingga kalau ada orang, ya, punya teman yang tawadu, dia akan derajatnya di mata orang lain akan tinggi derajatnya. Begitu. Nah, baik, kemudian yang ketiga, ini ada hadisnya, hadis riwayat Muslim, yaitu tentang bahwa Allah mewahyukan kepada Rasulullah, ya, hendaknya kalian semua bertawadu. Ya, sehingga tidak ada orang yang berbangga diri atas orang lain, dan tidak ada orang yang melampaui batas atas orang lain. Yang ketiga, orang yang tawadu berarti sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Jadi tawadu itu salah satu amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Ya. Dan rendahkanlah janahaka, sayapmu, terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maksud ayat ini adalah bertawaddulah kepada orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang mukmin. Ini firman ini turun kepada Rasulullah SAW. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya adalah tawadu. Ya, kenapa disebut wakhfid janahaka, dikatakan rendahkanlah sayapmu? Beliau mengatakan karena orang yang sombong itu melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa. Ya, merasa seperti burung yang terbang di angkasa. Maka Allah katakan wakhfid janahaka, rendahkanlah sayapmu. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan merendahkan sayapnya dan merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang keempat, kenapa tawadu mendapat kemuliaan ataupun kedudukan yang tinggi? Tawadu adalah sifat ibadur rahman. Ya, sifat ibadur rahman yang banyak disebutkan dalam surat Al-Furqan, yang pada ujungnya Allah menjanjikan kepada ibadur rahman itu, ulaika yujzaunal ghurfata. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan tempat yang tinggi di dalam surga. Salah satu sifatnya adalah tawadu. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini ibadur rahman, ya, orang yang tawadu, yang patut kita contoh, ya, sifat yang demikian ini. Baik. Kemudian hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita kita akan melihat sifat tawadu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan juga nasihat para ulama sedikit insya Allah. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat tawadu di hadapan manusia. Ya, dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, saya bacakan artinya di sini. Sesungguhnya Nabi SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Kana yazurul Ansar. Rasulullah SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil dan mengusap kepala mereka. Jadi ini pun bagian dari sifat tawadu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini diuji, ya, kita diuji dengan ini. Sering kita melintas anak kecil, ya, kita lewat begitu aja karena menganggap itu anak kecil. Ya, padahal Rasulullah SAW, dan ini diikuti oleh sahabat Anas radhiyallahu an, ketika menjumpai anak kecil mengucapkan salam dan mengusap kepalanya. Ya, ketika ditanya, karena Rasulullah melakukan demikian ini, begitu ya. Kemudian Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika berada di rumahnya. Lalu Aisyah menjawab, beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya. Dan jika datang waktu salat, maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Di hadis yang lain, sampai-sampai kalau sendalnya copot, putus, beliau mengesol sendiri. Ya, bajunya robek, dijahit sendiri, kan, begitu ya. Artinya beliau seorang nabi, ya, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat mulia, akan tetapi tidak kemudian lantas ongkang-ongkang, ya, kemudian menyuruh keluarganya ataupun pembantunya untuk melakukan hal ini. Bahkan beliau karena tawadunya ini, beliau kemudian mengerjakannya sendiri, membantu keluarganya. Di antara nasihat para ulama tentang tawadu, yang pertama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya. Beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu tawadu? Kita perhatikan ini. Tawadu adalah engkau keluar dari rumahmu, ya. Lantas engkau bertemu dengan seorang muslim. Kita keluar dari rumah, kita ketemu sama orang, kemudian engkau merasa bahwa dia, orang itu lebih mulia daripada dirimu.
Ini tawadu. Luar biasa ya. Ya, kalau kita keluar dari rumah, keluar dari kantor, atau kita bertemu dengan seorang, ya, kemudian kita merasa orang itu lebih baik daripada saya, orang itu lebih baik daripada aku, maka itulah tawadu. Begitu ya. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ya, kita renungkan. Kemudian Bashir bin Al-Haris berkata, aku tidak pernah melihat orang kaya duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan hal demikian itu tentu orang yang memiliki sifat tawadu. Ya, sulit orang kaya ya, nongkrong bareng dengan orang-orang miskin, jarang. Biasanya memang kumpul dengan yang sekufu, kan begitu ya. Yang bisa melakukan itu pasti dia punya sifat tawadu. Jadi kalau kita lihat ada, oh itu si fulan bukannya itu ya, yang punya ini, yang punya itu, dia orang kaya tapi masya Allah berbaur dengan masyarakat, mungkin dia orang yang tawadu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah. Sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidak semulia dirinya. Luar biasa ya. Kita meletakkan diri kita, menempatkan diri kita lebih rendah daripada orang lain dalam nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak ya. Bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, gitu kan? Bisa berupa apa? Istri ya, mungkin bisa. Udah serius banget. Bisa jadi begitu kan? Istrinya cantik, istrinya pintar, istrinya wah, istrinya doktor, istrinya profesor, istrinya 4, gitu kan? Amin, amin Ustaz. Gitu, kita menempatkan diri kita lebih rendah di hadapan orang lain dalam nikmat Allah. Sampai-sampai ini luar biasa, kita mengatakan atau orang itu mengatakan bahwa saya tidak lebih mulia daripada Anda. Nah ini ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Qanaah muncul dari sifat yakin atau dari yakin, dan kedudukan mulia didapati dari sifat tawadu. Ya, kemudian yang selanjutnya Urwah bin Al-Walid yang terakhir, tawadu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali sifat tawadu. Nah ini, dan tentunya masih banyak nasihat ya para ulama yang lain tentang tawadu ini yang dapat disampaikan karena waktunya sudah terbatas. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bukan berarti yang menyampaikan adalah orang yang tawadu, karena memang bukan orang yang mempunyai banyak kelebihan, tapi kita berusaha bersama-sama untuk menetapi sifat tawadu ini, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan meninggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.